Suka ngenjang. Itu Miko, burungnya Eyang kelaparan. Tung tung tung, dia kasih tanda. Ponsel udah makan, yang lainnya udah makan tapi dia belum. Biarin karena dia nakal. Ya, menghambur-hamburkan makanan. Jadi Tilkumandel Gentiwati bertanya kepada Eyang, ya. Pertanyaannya Tilkumandel Gentiwati kepada Eyang, yang kebaikan dan keburukan itu bagaimana? Ketika Eyang sudah menjelaskan tentang karma, maka kebaikan dan keburukan itu bagaimana? Eyang kan sudah menjelaskan kepada Tilkumandel Gentiwati tentang baik dan buruk. Baik dan buruk, benar dan salah itu tidaklah penting, karena dengan benar dan salah engkau berdebat, berargumentasi dengan tidak menggunakan energi api atau kemarahan atau emosional. Makanya engkau akan menemukan jawaban dari kewaspadaan itu sendiri. Nah, energi baik seharusnya seperti ini. Kenapa yang menyebut kemarin kreativitas, hasrat, ya, kreativitas, hasrat, terus keinginan, itu adalah energi api, unsur api yang akan menjelaskan unsur bumi, alih teknologi dan sebagainya. Nah, keinginan, hasrat, ya, alih teknologinya, ya seperti ini, ya, teknologi modern, teknologi komunikasi itu jalannya lewat wifi, jalannya lewat wifi, jalannya lewat wifi, yang artinya frekuensi udara. Frekuensi udara. Tapi tetap ya, yang agak wahing-wahing, alergi debu, ya, sensitif. Nah, ketika manusia hidup itu ada energi yang namanya hasrat atau keinginan dan kreativitas. Hasrat itulah yang membuatmu hidup, karena itu energi api, ya. Makanya Nur Cahyo, zat dari roh itu berasal dari api, ya. Matahari itu juga sama-sama api yang bergejolak. Makanya api itu bergejolak. Bergejolak itu apa? Hasrat, keinginan. Nah, ketika hasratmu ini nanti merubah menjadi sebuah kegembiraan, ya. Jadi memang apa itu hasrat? Keinginan. Keinginan untuk mencapai sebuah kegembiraan, kebahagiaan. Nah, ketika engkau ditakut-takuti, maka apimu akan redup. Ketika apimu redup, ya berarti kamu gak punya cahaya, kan begitu. Jadi ketika apimu redup itu kamu gak akan punya cahaya, jelas gak akan punya cahaya, karena apinya, kegembiraannya itu redup. Nah, kegembiraan itu selalu di-maintain, selalu dirawat. Ketika dirawat kebahagiaan itu, maka hiduplah yang namanya cahaya atau roh. Ketika itu hidup, semua organ tubuhmu sehat karena engkau bahagia, engkau gembira, tidak ditakut-takuti oleh nanti. Ketakutan itu adalah alih teknologi, seperti yang bilang, alih teknologi dari teknologi air, di mana air itu menjadi sebuah keyakinan, alih teknologinya seperti itu, ya. Karena apa? Dari pertama engkau sudah dibutakan bahwa engkau terlahir bukan dari air, padahal air, dan padahal itu kamu tahu. Makanya yang bilang itu misteri. Misteri itu sudah ada bahannya, tapi kamu nggak mau mencarinya. Aneh kan?
Aneh, sebuah misteri itu sudah ada bahannya, kamu udah tahu bahwa itu terbuat dari cairan, tetapi kamu nggak mau berpikir bahwa cairan itu yang membentukmu dan akhirnya engkau mati menjadi air. Mati menjadi air. Ya, beda dengan teka-teki. Teka-teki itu sesuatu yang nggak jelas, ya, nggak ada bahannya, nggak jelas, bahannya nggak ada, kamu harus mengumpulkan itu. Nah, itulah sebenarnya energi kegembiraan itu bisa menjadi sebuah energi jahat, ya. Kegembiraan itu bisa membuat energi jahat, ya. Kamu terlalu bergembira, ya, ria, sehingga keinginanmu, hasratmu berlebihan. Ketika hasratmu berlebihan, maka engkau akan menjadi jahat. Jadi sebenarnya cuma over aja, kelebihan. Makanya hidup itu nggak boleh over atau kelebihan, supaya energimu tidak menjadi energi jahat, ya. Ketika engkau berlebihan meyakini sebuah keyakinan, engkau akan menjadi jahat, ya. Engkau akan membenci, malah menjadi benci. Jadi energi jahat itu sebenarnya nggak percaya, yang ini nggak ada sebenarnya energi jahat. Semua orang baik, semua manusia itu baik, semua manusia punya keinginan atau hasrat, itu jelas pasti, karena itu api. Itulah yang membuat hidup, ya. Yang membuat hidup seseorang adalah api. Yang membuat hidup itu sendiri adalah api, karena dengan api yang membara maka akan menimbulkan cahaya, sebuah kehidupan atau roh. Tetapi ketika apinya, hasratnya berkelebihan, over, maka akan menjadi sebuah kejahatan. Itu karena hasratmu yang berlebihan. Setelah itu akan menjadi karma, ya. Jadi karma yang bilang kemarin, bahwa karma itu bisa bermanifestasi, merubah bentuk menjadi karma uang, ya. Karma uang itu atas kejahatan, kelebihan hasrat yang kamu perbuat sehari-hari, karena engkau berada di dalam kehidupan sehari-hari yang harus menghadapi permasalahan-permasalahan, ya, memfitnah, yang ngomongin sesuatu yang buruk dan sebagainya. Itu akan berubah menjadi, karma itu akan berubah bermanifestasi menjadi energi uang. Nah, efeknya kamu susah mencari uang, ya. Efeknya kamu dijauhin sama tetangga, sama orang-orang di dekatmu. Nah, karma itulah bermanifestasi menjadi sebuah hubungan dan menjadi sebuah uang. Nah, jika engkau terlalu jahat dan over sekali, maka akan ada kutukan, karma kutukan. Kutukan itu apa? Sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, karena hatimu sudah jahat sekali, sudah melampaui overdosis. Maka hatimu tidak bisa membiarkan obat itu dengan yang bilang kemarin, farmaseutikal, ada unsur magicnya, ada unsur keajaibannya. Jadi hatimu sudah tidak bisa membiarkannya, karena hatimu penuh dengan kemarahan. Makanya yang bilang, ketika orang ketakutan, lihat saja, kamu hajar itu orang sampai dia ketakutan, pasti terkencing-kencing ginjalnya, ya. Ketakutan itu ada di ginjal, ya. Dan kesembuhan dari ginjal itu adalah memakan sayur-sayuran dan buah-buahan, H3O2, air. Karena ginjal itu fungsinya, ya, untuk menjaring racun. Makanya ketika ketakutan terkencing-kencing, ya, lihat saja orang yang ketakutan, ketika dia sampai dia ketakutan mau dihajar atau dia terkencing-kencing karena ketakutannya. Nah, gitu. Nah, energi kutukan itu karena kamu sudah over. Nah, ketika kamu over dan lebih lagi dan kelebihan sampai terbawa kematian, energi marahnya, energi jahatnya sampai terbawa ke kematian, maka dalam sebuah kelahiran baru nanti engkau akan kena karma hilang ingatan. Yang artinya hilang ingatan
ketika engkau memulai hidup baru dan engkau mengetahui kebaikan, maka engkau akan sial karena nggak tahu dan nggak bisa tahu apa yang harus kamu lakukan, karena hilanglah ingatanmu, ingatannya hilang. Ada orang baik sering ketipu, ya. Kenapa? Itu karmanya dulu. Kenapa? Sekarang dia hilang ingatan. Sebenarnya dia tahu, tapi nggak bisa karena hilang ingatan. Sebenarnya tahu mau ditipu, ya, tahu mau ditipu, tapi nekat. Kenapa nekat? Karena ketidakwaspadaan atau hilang ingatan itu tadi. Nah, untuk mengembalikan karma hilang ingatan ini tadi yang sudah terjadi, maka samadhi mengasah kesadaran spiritualnya, kesadaran. Ketika engkau sadar, maka ingatanmu akan kembali. Nah, bagaimana caranya? Karena jiwa itu yang menjaga leluhur dimensi ketiga. Maka ya itu tadi, siapkan ya sesajinya, ubur rampenya, ya, unsur-unsur, 4 unsur disiapkan untuk membuat sebuah fisik bagi leluhur. Ketika leluhur itu fisiknya, jiwanya yang dulu ada masuk ke dalam fisik itu tadi, 4 unsur, ya air, ya bunga, yang dari tanah, unsur bumi adalah tanaman, dupa angin, ya, sama api, maka ketika itu dilaksanakan, memorimu akan kembali. Memori itu selalu mengingatkanmu, ya. Jadi ketika kamu mau ditipu, ya jangan dia penipu loh, jangan loh. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. Nah, maka engkau akan berhenti. Maka karma ingatanmu sudah kembali. Engkau tidak jadi lupa lagi. Makanya tidak heran ada orang baik selalu menderita, ya. Ada orang yang nggak punya, miskin, selalu menderita karena atas dasar dulunya dia berbuat banyak kejahatan sampai melebihi dosisnya, dan seketika dilahirkan kembali maka hilanglah ingatan-ingatan akan kewaspadaannya, ya. Anting yang kain, ya. Del Kumandel Gendewati, sang kesatria mempunyai tanda. Sang kesatria Pelingit mempunyai tanda yang ada di punggungnya. Kecil tandanya, ya, hanya sebuah tanda seperti flek hitam toh, ya, yang juga punya, ya. Sang kesatria mirip-mirip tandanya seperti tanda di punggungnya Eyang, ya, tetapi beda dengan Eyang, karena Eyang adalah Eyang, dan sang kesatria adalah sang kesatria. Sang kesatria berkaitan dengan sang ratu adil. Nah, sang ratu adil otomatis sensornya akan kewaspadaan, dan sensornya atas pengalaman baik dan buruk sudah dilalui. Maka ketika baik dan buruk sudah dilalui, terjadilah kesempurnaan karena dia bisa mengatasi masalahnya di dimensi keempat, dimensi fisik ini. Dan ketika dimensi fisik ini sudah bisa diatasi, maka beliau belajar spiritual. Itulah sang ksatria. Samadhi, mengembalikan memorinya. Ketika samadhi, lalu tercapailah di dimensi 5. Ketika di dimensi 5, mendapatlah pencerahan. Karena sang angel atau malaikat yang tugasnya membawakan warta sebuah sukacita, kebaikan untuk menuju dimensi 4. Untuk menuju ke dimensi 4 itu berat, frekuensinya beda, berat, makanya nggak bisa berwujud. Tetapi dia bisa menuju ke dimensi 5, dimensi kedewaan. Jadi tidak terlalu berat, turun 1 tingkat.
Ya semuanya berat, makanya setan itu di dimensi 1. Ketika dia ada di dimensi 4, ketika setan itu di dimensi 4, luar biasa energi yang dia keluarkan juga kan. Luar biasa energi setan yang dia keluarkan untuk ke dimensi 4. Makanya kamu harus super serakah, harus super jahat supaya dimensimu turun dari dimensi leluhur turun menjadi dimensi iblis. Nah, di dimensi iblis, dimensi kedua itulah setan pergi ke dimensi 2, kamu pergi ke dimensi 2. Lompatan-lompatannya seperti itu. Ya, ketika orang itu baik, penuh dengan kesadaran, tidak mudah percaya dengan informasi pengetahuan dan menganalisa, selalu waspada, maka dia akan tetap di dimensi 4. Stay, ya. Tetap di dimensi 4. Ketika dia di dimensi 4 ya aman-aman saja. Ketika ada masalah ya tinggal diselesaikan. Ya, dengan akal dan budi. Jangannya yang kelihatannya simpel ya, simpel kelihatannya. Tapi engkau pasti tidak paham. Karena apa? Engkau terikat dengan karma ingatan. Jadi ketika engkau nonton videonya Eyang, ya udah ini apa, ngomong apa, kelihatannya seperti itu. Tetapi jika engkau merasakannya dengan energi frekuensimu, ini dalam seperti antingnya yang dalam. Apakah Sang Kinasih juga memakai anting? Ya, menurut kedangkalan spiritual yang ya, karena beliau reinkarnasi. Carilah raja, reinkarnasi dari raja sebelum dia menjadi sang ksatrio. Raja itu memakai anting, ya, raja itu memakai anting. Carilah, karena sebelum dia reinkarnasi menjadi seorang ksatrio, maka dia dulunya adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Ya, karena dia ingat memorinya, jadilah sang Kinasih, sang Satrio, sang Ratu Adil. Rahayu dari Timur Bengawan.